Baik, jadi kelompok kami mengangkat tema tindak pidana, yaitu pembunuhan dengan racun. Pembunuhan dengan racun adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, menggunakan zat beracun sebagai sarana kejahatan. Perbuatan ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana karena pelaku harus menyiapkan racun terlebih dahulu sebelum melaksanakan perbuatannya, yang menunjukkan adanya perencanaan. Ada pula dasar hukum. Jadi saya akan memaparkan beberapa dasar hukum, yaitu yang pertama ada pasal 459 KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembunuhan berencana, yaitu setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ada pula yang selanjutnya pasal 458 ayat 1 KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Pembunuhan. Setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ada pula pasal ini digunakan apabila unsur perencanaan tidak dapat dibuktikan. Dan saya akan memaparkan unsur-unsur pasal dari pasal 459 KUHP. Yaitu yang pertama ada kesengajaan, yaitu offset. Pelaku secara sadar menghendaki kematian korban yang dapat dibuktikan melalui pemilihan dan penggunaan zat beracun yang mematikan. Dan selanjutnya ada perencanaan, yaitu verbatim berat. Pelaku memiliki waktu yang cukup untuk berpikir, mempertimbangkan dan mempersiapkan perbuatannya sebelum melaksanakan pembunuhan. Pembelian atau persiapan racun dapat menjadi bukti nyata bahwa adanya perencanaan. Dan yang terakhir ada menghilangkan nyawa orang lain. Harus terdapat hubungan antara sebab dan akibat antara pemberian racun dengan meninggalnya korban. Dan kemudian untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan dengan racun diperlukan pertama visum et repertum dari dokter forensik terhadap jenazah korban, kedua uji toksikologi untuk mengetahui jenis dan kadar racun dalam tubuh korban, selanjutnya keterangan ahli seperti dokter forensik dan ahli toksikologi, lalu terakhir alat bukti lain seperti CCTV, keterangan saksi, barang bukti, serta bukti pembelian atau penguasaan racun oleh pelaku. Kemudian untuk sanksi pidananya, perbuatan meracuni seseorang hingga meninggal dunia dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana pembunuhan. Jika dilakukan tanpa dapat dibuktikan adanya perencanaan terlebih dahulu, pelaku dapat dijerat pasal 458 KUHP Nasional dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun, apabila terbukti dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, pelaku dapat dijerat pasal 459 KUHP Nasional dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pembunuhan dengan racun merupakan salah satu bentuk pembunuhan yang dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana apabila terbukti terdapat unsur perencanaan sebelum perbuatan dilakukan. Pembuktiannya memerlukan dukungan ilmu forensik, terutama melalui pemeriksaan psikologi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan ancaman pidana yang sangat berat guna melindungi hak hidup setiap orang.